Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami banggakan, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, seorang ahli di bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja diangkat yang bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang besar. Munculnya berita hoax ini juga tak lepas dari beberapa alasan. Pertama, turunnya pemasukan di bidang industri yang disebabkan oleh kemudahan dalam membuat website. Yang kedua, munculnya media sosial selain menjadi alat komunikasi modern, juga menjadi ajang pencarian uang dengan memunculkan berita hoax yang menghebohkan. Gaya jual media sosial akan semakin banyak memberikan keuntungan. Dikutip melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mulai Agustus 2018 hingga awal tahun 2022, sekitar 9.546 berita hoax telah menyebar ke berbagai platform media sosial. Meskipun awalnya media sosial diciptakan untuk kebahagiaan, tapi kan tidak dibatas dengan tuntunan Al-Quran, bisa menjadi sumber permasalahan, bahkan bisa menjadi alat penghancur bagi kehidupan. Mengingat betapa pentingnya menyikapi problematika hoax, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax, dengan landasan ideologis dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu, bahkan berita itu baik bagimu. Setiap orang dari golongan mereka akan mendapat azab yang besar atas apa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara kamu mengambil bagian dari dosa tersebut, maka ia akan mendapat azab yang besar pula. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Profesor Dr. Imam Zuhaid Hafiz di dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan ummul mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menenangkan hati keluarga Abu Bakar. Namun menurut Imam Al-Wardi di dalam tafsirnya Al-Basit jilid 13 dijelaskan bahwa makna surah ini sama dengan surah An-Nahl ayat 105. Sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia dalam menyebarkan berita dengan dusta. Lalu, bagaimana gaya hidup para pendusta? Menurut Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani halaman 76 mengatakan, mereka berbuat pula seenaknya menyebarkan berita di berbagai tempat hanya semata untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Hanya demi sebuah kekuasaan mereka memproduksi berita bohong. Hanya demi sebuah jabatan mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang mereka menyiapkan fakta-fakta kebenaran. Jika terlanjur nangis, komunis bahkan para penulis sudah terjangkit wabah kebohongan ini, maka kami yakin Indonesia pasti akan hancur tatanan negaranya dibandingkan dengan wabah-wabah virus yang selama ini kita takuti. Mengapa demikian, hadirin? Jika virus hanya akan menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah antibodinya, tapi wabah kebohongan bahayanya bisa menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang pengusaha. Ketika mereka telah diposisikan paksa oleh kekejaman media, pasti akan habis binasa oleh kekejaman para pendusta. Lalu, bagaimana wawasan Al-Quran dalam menyikapi berita hoax? Mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai orang-orang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, kita lihat kejadian bulan Mei yang lalu ketika media sosial dihebohkan tentang berita meninggalnya seorang selebriti yang lebih kita kenal dalam perannya sebagai Lala dalam sinetron Bidadari yang hingga saat ini faktanya sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Ketika keluarganya berdoa akan kesembuhan sang anak tercinta, tapi sebaliknya di sini terjadi kejahatan media yang menyebarkan kebohongan. Wahai para penyebar hoax, apakah kalian rela melihat seorang ibu pahlawan tanpa jasa seketika jatuh berderai air mata gara-gara memikirkan kesembuhan anaknya? Apakah kalian tega melihat seorang ayah yang berwibawa seketika jatuh tak berdaya gara-gara memikirkan kesembuhan anaknya? Dan apakah kalian menutup mata menyebarkan kebohongan untuk mendapatkan kepentingan belaka? Oleh sebab itu, solusi untuk menyelesaikan persoalan ini ialah melalui bimbang syariah seperti MTQ ini. Melalui bimbang syariah Al-Quran ini, kami himbau bagi yang selalu terlibat dalam media, baik pembuat berita, pemilih berita, maupun penikmat media. Ingatlah bahwa profesi dan bisnis saat ini tidaklah akan memberi kebenaran dan keberkahan jika di dalamnya terdapat unsur kebohongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan hukuman yang setimpal, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin berita keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Bagi mereka ialah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax adalah mengedepankan sikap jujur saat menerima berita dan selektif saat menyebar berita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman, yakni dampak buruk
maka sebuah pantun yang akan kami sampaikan. Gadis cantik berselendang sutra.